Bab 7. Yang mengejutkan Ye Chen, petugas polisi khusus yang berbicara sebenarnya adalah seorang gadis. Dia menoleh dan melihat seorang gadis menghadap ke arahnya. Wanita itu tingginya hampir 1,7 meter dan mengenakan seragam polisi yang rapi. Atasan hijau zamrud dan rok seragam selutut membuatnya tampak heroik dan tak terkalahkan seperti seorang dewi. Ye Chen menemukan dari dokumen di dadanya bahwa pihak lain bernama Bai Li Bing, dan dia juga kaptennya. Melihat pria yang berdiri diam itu berani menatap dadanya, Bai Li Bing menjadi semakin marah, dan langsung menarik pelatuknya sambil berkata, "Pegang kepalamu dan jongkok," memperingatkan untuk kedua kalinya. Ye Chen masih tidak bergerak, tepat ketika Bai Li Bing hendak memperingatkannya untuk ketiga kalinya, San Yi bergegas keluar, meraih tangan Ye Chen tepat di atas kepalanya, dan bahkan memaksa Ye Chen untuk berjongkok. Setelah semua ini selesai, San Yi juga berjongkok di samping dan berbisik, "Ye Chen, untuk apa kamu terpana? Mereka benar-benar akan menembak. Kita akan pergi ke kantor polisi untuk membuat catatan nanti. Kita harus baik-baik saja. Pokoknya, ada pemantauan, dan Anda membela diri sepanjang jalan, tidak apa-apa." Ye Chen tidak ingin menjelaskan apapun, dan mengangguk. Baru saat itulah Bai Li Bing rileks. Entah kenapa, pemuda kurus itu selalu membuatnya merasa berbahaya. Dia melihat sekeliling, dan ada tanda-tanda pertempuran yang jelas. Ketika dia melihat Chen Zhenguo berlutut, dia tercengang. Mengapa orang ini berlutut? Dia adalah kepala keluarga Chen. Dikatakan bahwa dia masih menjadi presiden kamar dagang Jiangcheng. Tanpa berpikir lebih jauh, dia langsung menginstruksikan, "Xiao Yo, ambil data kamera dari ruang perjamuan, dan kemudian minta hotel untuk daftar peserta." "Kapten, bagaimana dengan orang-orang lainnya?" Xiao Yo bertanya. Bai Li Bing mengangkat alisnya, dan sebuah suaranya terdengar, "Ambil semuanya." Pukul 8 malam, gerbang kantor polisi Jiangcheng. Ye Chen dan San Yi akhirnya keluar. Kali ini polisi membawa semua orang pergi hanya untuk penyelidikan, terutama untuk membuat catatan untuk memahami situasi tertentu. Polisi juga memeriksa kamera di hotel pada waktu itu, dan mereka memahami situasi umum, tetapi yang membuat mereka aneh adalah bahwa pertarungan antara Ye Chen dan lelaki tua dari keluarga Chen tampaknya telah dihapus, hanya menyisakan kepingan salju besar. Selain dari seluruh proses periode itu, Ye Chen milik pertahanan diri, dan mereka secara alami tidak dapat menahan Ye Chen. San Yi mengambil napas dalam-dalam dari udara di luar, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas, lebih baik berada di luar. "Saya benar-benar tidak ingin masuk lagi dalam hidup saya. Ketika saya kembali, saya harus mandi untuk singkirkan nasib buruk di tubuhku." Ye Chen tidak berbicara, dia tahu betul bahwa keberadaan Chen Zhenguo dan putranya masih merupakan bahaya tersembunyi bagi San Yi. Begitu dia meninggalkan Jiangcheng, San Yi pasti akan dibuat marah oleh keluarga Chen. Entah itu untuk apa yang terjadi 5 tahun lalu, atau untuk San Yi, keduanya harus mati. Sepertinya kita perlu mencari waktu untuk menyelesaikan dua orang ini. Gumam Ye Chen. "Ye Chen, apa yang baru saja kamu katakan? Apa yang ingin kamu selesaikan? Apakah kamu ingin pergi ke toilet?" San Yi sepertinya mendengar sesuatu, menepuk tubuh Ye Chen dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Ye Chen menggaruk kepalanya dan menutupi, "Saya berpikir, saya baru saja datang ke Jiangcheng, dan saya benar-benar tidak tahu kemana harus pergi untuk menyelesaikan masalah hidup." San Yi menampar dahinya, dan kemudian menyadari bahwa Ye Chen datang dari pedesaan ke Jiangcheng untuk menjual obat tradisional. Mengingat kekuatan ekonominya, dia pasti tidak mampu untuk tinggal di hotel. Jika dia tidak ditunda di polisi stasiun, dia akan tiba di pedesaan lebih awal. Jika itu masalahnya, itu juga karena dia yang menyebabkan dia menjadi seperti ini. San Yi ragu-ragu untuk waktu yang lama, dan akhirnya tampaknya telah mengambil keputusan, dan berkata, "Yah, Ye Chen, datang dan tinggal di rumahku sebentar. Aku masih punya kamar kosong di sana. Meskipun tidak besar, itu lebih baik daripada tidur di taman." Ye Chen bersandar di depan San Yi dan berkata dengan senyum jahat, "Direktur San, apakah Anda tidak takut bahwa saya orang jahat? Atau, apakah Anda pikir saya terlalu tampan hari ini, dan Anda ingin berjanji kepada saya?" San Yi melirik Ye Chen, dan pura-pura jijik, "Cukup kungfu kucing berkaki tigamu, Bibi, aku masih tidak suka tidur atau tidak, Tidur, tentu saja tidur. Siapa yang ingin kamu tidur? HMPH, tapi aku akan mengatakannya sebelumnya, aku hanya mengizinkanmu tidur untuk 1 malam." San Yi menutup mulutnya segera setelah dia mengatakannya, yang terdengar terlalu ambigu. Melihat penampilan murahan Ye Chen, dia pasti penuh dengan air yang buruk. Karena mobil masih berada di tempat parkir bawah tanah Hotel Dragon Tiger, keduanya harus naik taksi dan kembali ke tempat parkir hotel terlebih dahulu. Segera, taksi datang, dan keduanya masuk ke mobil. Saat Ye Chen menutup pintu, dia melihat kantor polisi Jiangcheng dalam-dalam. Dia dapat dengan jelas merasakan bahwa sepasang mata telah mengintip mereka. Setelah Ye Chen dan San Yi pergi, seorang wanita dengan pakaian olahraga keluar, dan Bai Li Bing lah yang membawa Ye Chen pergi pada sore hari.
Pakaian olahraga menonjolkan sosok Bailey Bing yang bergelombang sepenuhnya, dan kuncir kudanya menunjukkan kemampuannya. Dia kembali ke mobilnya, membuka laptop di mobil, dan memutar pemantauan hotel hari ini beberapa kali, dan itu melambat 100 kali di belakang. Dikatakan bahwa pengawal keluarga Chen semuanya pensiunan pasukan khusus. Mengapa mereka tidak bisa bertarung di depan orang ini? Apakah ini kebetulan, atau apakah orang ini benar-benar memiliki kekuatan ini? Dia tiba-tiba memikirkan sesuatu, dan dengan cepat memutar nomor telepon Samudra. Tak lama kemudian, telepon terhubung. Kakak senior, apakah Anda sedang dalam misi? Saya benar-benar minta maaf. Saya memiliki sesuatu yang ingin saya ganggu, Kakak senior, Anda dapat melihat video yang saya kirimkan kepada Anda dan bantu saya menganalisis pemuda di dalam, aku akan menunggu teleponmu. Telepon ditutup, dan Bailey Bing berpikir keras lagi. Pada saat ini, jauh di Siberia, pegunungan Ural. Ada sebuah rumah sekitar 20 meter persegi di pegunungan. Ini adalah rumah persembunyian Komando Jiwa Naga Misterius Cina di Siberia. Ada semua jenis senjata di rumah, mulai dari belati kecil dan pisau pendek hingga senjata besar dan cangkang, penuh dengan rasa dingin. Seorang pemuda kekar dalam seragam kamuflase menutup telepon dan duduk langsung di ranjang kawat. Detik berikutnya, matanya menyipit, kelima jarinya dengan lembut menggenggam dari udara tipis, dan buku catatan yang diletakkan 2 meter jauhnya benar-benar menentang gravitasi dan terbang langsung ke telapak tangannya. Adik perempuan kecil ini benar-benar gelisah. Berdasarkan latar belakang keluarganya, mengapa kamu ingin menjadi petugas polisi di tempat kecil? Sangat merepotkan untuk menemukanku untuk menyelesaikan kasus sepanjang hari. Aku juga kapten dari Komando Jiwa Naga. Itu siang dan malam yang sama. Meskipun dia berbicara, Yingqing dengan patuh menyalakan komputer, masuk ke kotak suratnya, dan mengunduh video yang dikirim Bailey Bing kepadanya. Hanya beberapa detik setelah video diputar, dia menebak bahwa itu adalah pertarungan normal. Dia sedikit tidak senang, dan dia bergumam, apa gunanya menganalisis perkelahian anak-anak semacam ini? Mungkinkah pemuda ini dipukuli? Sampai mati oleh kelompok pengawal ini? Mungkinkah? Kelompok pengawal ini harus melihat sikap pensiun dari pasukan khusus, TSK. Sekelompok pasukan khusus benar-benar menggertak seorang anak laki-laki yang tidak memiliki kekuatan, sayang sekali. Merasa bosan, dia mengambil sandwich dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Tiba-tiba, pupilnya menyusut. Seluruh orang bahkan duduk tegak. Dia menatap seorang pria muda di video. Itu memperlambat setiap tindakan. Ini. Bab 8. Ini. Yingqing memutar ulang video itu beberapa kali, tetapi setiap kali dia menontonnya, badai yang lebih menakutkan melonjak di dalam hatinya. Sebelum dia menyadarinya, sandwich di tangannya telah jatuh ke tanah. Gambar notebook membeku, itu adalah wajah yang sangat muda. Sikap acuh tak acuh, percaya diri, dan jijik memenuhi wajah ini. Dia menatap Ye Chen di video dan tidak mengatakan sepatah kata pun, tetapi hanya dia yang tahu bahwa dia merasakan bahaya untuk pertama kalinya dalam hidupnya. Ini bukan konfrontasi head-to-head. Tetapi melalui video yang tidak tahu seberapa buram itu, dia lahir di keluarga militer sejak dia masih kecil, dan bahkan mulai berlatih seni bela diri kuno pada usia 10 tahun. Dia telah menerima pelatihan paling ketat di dunia. Dia juga menguasai seni bela diri yang kuat yang tidak dapat dikendalikan oleh orang lain sama sekali. Dia berhasil memasuki tim Komando Jiwa Naga Huaxia, dan bahkan melakukan tugas yang tak terhitung jumlahnya dalam 1 tahun, menjadi serigala prajurit jiwa naga yang membuat organisasi bawah tanah dunia ketakutan. Tangannya berlumuran darah orang yang tidak diketahui jumlahnya. Dia bahkan mati rasa sampai mati. Tapi pemuda dalam video itu memberinya rasa krisis untuk pertama kalinya. Orang luar mungkin berpikir bahwa pemuda ini hanya beruntung dan akan melakukannya 2 kali, tetapi hanya dia yang tahu bahwa pemuda ini adalah seniman bela diri kuno yang sangat kuat. Bahkan mungkin ada master seni bela diri yang berdiri di puncak gunung. Apa yang dimaksud dengan master seni bela diri? Seorang master seni bela diri dapat menghancurkan tim SEAL negara M yang diperlengkapi dengan baik dalam sekejap mata. 10 menit kemudian, Yingqing menekan keterkejutan di hatinya dan memanggil Bailey Bing. Adik perempuan, aku ingin semua informasi tentang pemuda di video. Segera. Segera. Jangan tanya kenapa. Berikan padaku segera. Pukul 10 malam, apartemen Jiang Cheng Dadu. Sunny membawa Ye Chen kembali ke tempat tinggalnya, itu adalah apartemen tunggal di pusat kota dengan 2 kamar tidur, 1 ruang tamu, dan 1 kamar mandi. Tidak besar, tapi hangat. Ketika Sunny tiba di ruang tamu, dia melepas mantelnya sesuka hati, mungkin karena terlalu panas, atau karena kemejanya terlalu ketat, dia membuka beberapa kancing lagi di kemejanya, dan kepenuhannya terungkap dalam sekejap. Yang membawa perasaan yang kuat pada keterkejutan Ye Chen. Sangat putih dan besar. Meskipun Ye Chen tidak ingin menontonnya, sebagai seorang pria, dia benar-benar tidak bisa menahannya. Sosok Sunny ini juga sangat bagus.
San Yi tidak memperhatikan reaksi Ye Chen sama sekali, dia membungkuk untuk mengatur boneka di sofa, dan berkata, Ye Chen, meskipun tempat ini tidak besar, fasilitas pendukungnya cukup bagus, dan nyaman untuk ditinggali, jika Anda membutuhkan sesuatu di malam hari, Anda dapat memberitahu saya juga setengah tuan tanah, dan saya selalu ingin memuaskan Anda. Ye Chen berdiri di belakang San Yi, dan dia hanya bisa melihat sisi lain membungkuk dan lekuk pantatnya yang montok. Ini adalah khas pantat terlalu besar. Saya tidak tahu mengapa, Ye Chen tiba-tiba berkata, apakah kebutuhan fisik diperhitungkan? Tubuh San Yi terkejut, dia ingin memarahi Ye Chen, tetapi ketika dia berpikir untuk dianiaya oleh pria ini beberapa kali hari ini, dia sedikit malu, jadi dia berdiri tegak dan datang ke Ye Chen. Dia mengulurkan tangan dan meletakkan tangan di bahu Ye Chen, menggigit bibir merahnya dengan ringan, sangat menggoda. Perlahan, dia menyelipkan tangannya dari bahu Ye Chen ke dadanya lagi, jari-jarinya yang ramping masih membuat lingkaran di sana. Kemudian, suara mati rasa terdengar di telinga Ye Chen, Ye Chen, kamu mengatakan bahwa kita sendirian di ruangan yang sama, apakah kamu ingin melakukan sesuatu yang berarti? Ye Chen telah berkonsentrasi pada kultivasi selama 5 tahun terakhir, dan tidak pernah menyentuh seorang wanita. Sekarang dia tergoda oleh godaan semacam ini. Dia memerintahkan, saya ingin tinggal di sini, tidak gratis, pergi dan bersihkan piring di dapur. Ye Chen. Pada akhirnya, Ye Chen dengan jujur pergi ke dapur untuk mencuci piring. Jika orang-orang di sana tahu bahwa naga haus darah yang terkenal itu benar-benar mencuci piring untuk seorang wanita, diperkirakan dia akan jatuh. Faktanya, untuk San Yi, tidak peduli apa yang dia minta, Ye Chen bersedia untuk memuaskannya, hanya untuk cinta yang mengubur keluarga Ye 5 tahun lalu. Dan cinta ini mungkin tidak berakhir dalam hidupnya. Setelah mencuci piring, Ye Chen kembali ke ruang tamu dan menemukan bahwa San Yi telah pergi. Dia tidak terlalu memikirkannya. Lagi pula, San Yi sepertinya baru saja mengatakan bahwa dia akan pergi ke toko di lantai bawah untuk membeli barang-barang. Dia meregangkan dan berjalan ke kamar mandi, baru saja membuka pintu, dan seluruh orang tercengang. Seperti membatu. Karena dia mengetahui bahwa San Yi juga ada di dalam. Lebih penting lagi, San Yi jelas berniat untuk mandi, pada saat ini, yang dia lepaskan hanyalah bra dan celana dalamnya. Ye Chen melihat sepasang kelinci putih besar seperti batu giok putih. Setengah tertutup, kain tipis tidak bisa menyembunyikan tubuh panas San Yi sama sekali. Dengan cengkeraman di pinggang, sepasang kaki panjang, lembab, dan proporsional terlihat, dan bahkan kaki lotus yang indah secara diam-diam mempesona, mengirimkan undangan yang menggoda. Mengenakan pakaian di siang hari, Ye Chen hanya bisa tahu bahwa San Yi memiliki sosok yang baik. Tapi sekarang setelah aku menanggalkan pakaianku, sosok ini sangat panas hingga meledak. Tidak kurang dari model kontes kecantikan di TV. San Yi juga merasakan ada sesuatu yang salah dan berbalik ke samping ketika dia melihat Ye Chen muncul di pintu. Ah! Jeritan bergema di seluruh apartemen dadu. Ye Chen, kamu masih tidak membiarkanku keluar. Baru pada saat itulah Ye Chen bereaksi, dia menutup pintu dengan cepat, dan meminta maaf, San Yi, aku benar-benar tidak bersungguh-sungguh, aku ingin pergi ke toilet. Tapi tidak ada yang menjawabnya, dan tak lama kemudian dia mendengar suara gemericik air dari kamar mandi, jelas San Yi sudah mandi. Ye Chen menggelengkan kepalanya tanpa daya, datang ke sofa, dan duduk bersila. Lagi pula, gadis-gadis tidak akan bisa keluar dari kamar mandi untuk sementara waktu, jadi mungkin lebih baik untuk berlatih. Meskipun sekarang tampaknya wilayah dan basis kultivasinya cukup untuk menghancurkan orang-orang ini, lelaki tua itu mengingatkannya sebelum pergi bahwa Tiongkok luas dan kaya, jauh dari sesederhana kelihatannya di permukaan, dan bahkan ada pembudidaya seperti dia. Tersembunyi dalam kegelapan. Hari ini, Ming tua dari keluarga Chen adalah contoh terbaik. Keluarga Chen kecil di Jiangcheng memiliki tuan untuk melindunginya. Bagaimana dengan keluarga di provinsi Jiangnan? Belum lagi pria di ibu kota. Ye Chen tidak memikirkannya lagi, dan memulai 9 surga yang mendalam Yang Jue, hanya untuk melihat Ki yang samar meluap dari dantiannya, mengelilinginya. Truki menjadi semakin murni, dan secara bertahap berubah menjadi cahaya keemasan, seperti naga raksasa 9 hari melingkari dia. 1 jam kemudian, San Yi keluar dengan berbalut jubah mandi, rambutnya basah dan wajahnya semakin merah. Ketika dia melihat bahwa Ye Chen sedang duduk bersila, dia tertawa dan tertawa. Ye Chen, apa yang kamu lakukan? Belajar dari para pahlawan di TV untuk melatih keterampilan internal? Ye Daxia, berhenti berlatih, pergi mandi. Adapun pakaian, jika kamu tidak keberatan, terakhir kali saudaraku datang di sini untuk bermain simpan 1 set, Anda bisa memakainya dulu. Ye Chen membuka matanya dan perlahan menghela nafas keruh, lalu dia menatap San Yi dan berkata sambil tersenyum, oke, kamu adalah tuan tanah, semuanya terserah kamu.